Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam ibadah streaming pada saat ini. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah, kita boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan, dan juga mempersiapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa saudara semuanya dipenuhi oleh hati yang penuh sukacita, hati yang penuh damai sejahtera, hati yang penuh ucapan syukur karena pemeliharaan daripada Tuhan, karena perlindungan dan penyertaannya bagi kita semua. Mari kita akan membuka ibadah streaming online ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah streaming secara virtual ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami semuanya sudah mempersiapkan diri kami untuk kami boleh memuji, boleh memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab kami sadar Tuhan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang layak menerima kuasa, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, dan puji-pujian. Hati kami ingin memuji dan memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus jamah setiap hati kami semuanya, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati berkat dari ibadah streaming online ini. Tuhan Yesus Kristus akan memimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kalau iblis dan roh jahat ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Dan setiap kami semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dan yang memuji dan memuliakan nama-Mu, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus akan senantiasa menjamah setiap hati dan melawat setiap pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan saat ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Karena sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sampai hari ini Tuhan melayakkan kita untuk menyembah Dia, untuk meninggikan namanya. Untuk itu kita mau katakan, lebih dalam ku menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar
kami. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Glory, glory. Kami bersyukur. Kami naikkan pujian kami kepadamu. Haleluya Yesus. Kudus, kudus namamu. Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorak ke Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang memberikan kita sukacita dan selalu memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Haleluya. Berikan sorak-sorak ke Tuhan kita sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita katakan hatiku percaya. Karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia menolong dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah leda lagi dari hidup. Kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur untuk cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur untuk cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang tidak pernah pergi dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat ke Tuhan kita. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya hati Bapak Ibu, saudara sekalian sudah seperti tanah yang gembur, yang siap menerima taburan benih firman Tuhan. Dan saya harapkan supaya benih firman Tuhan ini boleh bertumbuh lebat dalam kehidupan kita, dan makin lama hidup kita boleh sungguh-sungguh Tuhan berlandaskan dengan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, pengertian-pengertian baru. Rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau bukakan, singkapkan Tuhan, pewahyuan-pewahyuan ilahi Tuhan, sehingga kami boleh mengerti bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya iblis dan roh jahat sudah diusir keluar, Roh Kudus sudah jamah setiap hati, sehingga kami siap untuk menerima benih kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada kali ini saya ingin mengangkat satu tema untuk khotbah yang akan saya bawakan, yaitu doa adalah kekuatan di saat dalam kesesakan. Doa adalah kekuatan di saat dalam kesesakan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya membaca sebuah kalimat yang sangat bagus sekali mengenai doa, bahwa doa itu betul-betul amat sangat penting. Apalagi ketika kita berada di dalam masa-masa kesesakan, kita tahu bahwa pada masa ini mau tidak mau kita harus menerima keadaan pandemi COVID-19, saudara. Itu merupakan kesesakan, tetapi bagi orang-orang percaya kita tidak perlu takut, karena dalam kesesakan apapun Tuhan senantiasa akan menolong kita, saudara ya. Nah, saya akan membacakan begitu bagusnya kalimat yang saya baca dalam sebuah artikel, saudara. Dikatakan di sini, bunyi kalimat itu adalah, kita mengerti bahwa kehormatan terbesar yang diberikan kepada manusia adalah kuasa doa. Lalu mengapa kita tidak berdoa? Kita tahu bahwa kita memiliki hak untuk berbicara dengan penguasa tertinggi di seluruh semesta. Lalu mengapa kita tidak berdoa? Kita tahu bahwa kuasa paling besar yang dapat diperoleh manusia adalah di dalam doa. Lalu mengapa kita tidak berdoa?
Kita tahu bahwa kerinduan terbesar di hati Allah adalah untuk berbicara dengan anak-anaknya. Lalu mengapa kita tidak berdoa? Kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang berdoa. Lalu mengapa kita tidak berdoa? Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang menjadi lelah atau dipermalukan kalau memberi diri untuk berdoa. Lalu mengapa kita tidak berdoa? Kita tahu bahwa setiap dosa diampuni, setiap kecemaran disucikan, semua tuduhan lenyap bagi mereka yang berdoa. Lalu mengapa kita tidak berdoa? Kita tahu bahwa neraka bergerak menjauh, setan lari dari orang yang berdoa. Lalu mengapa kita tidak berdoa? Kita tahu bahwa Yesus berkata manusia harus selalu berdoa, membangun hubungan dengan Allah. Lalu mengapa kita tidak berdoa? Kita tahu dari Alkitab, dari firman Tuhan bahwa pengurapan datang, gunung-gunung dipindahkan, lembah-lembah ditimbun, sungai-sungai diseberangi, yang tak teraih menjadi dapat diraih, yang mustahil menjadi mungkin, mimpi-mimpi menjadi nyata bagi manusia yang berdoa. Lalu mengapa kita tidak berdoa? Kita tahu bahwa Paulus mendorong untuk kita senantiasa berdoa dengan tidak menjadi lelah. Lalu mengapa kita tidak berdoa? Kita juga tahu bahwa kekayaan surga terbuka bagi mereka yang berdoa dalam namanya. Lalu mengapa kita tidak berdoa? Kita tahu bahwa setiap orang dapat berdoa. Muda, tua, kaya, miskin, kuat, lemah, anak kecil, orang tua, pendosa, tahanan, di segala bangsa, di dalam segala bahasa, semua dapat berdoa. Lalu mengapa kita tidak berdoa? Jadi kalimat dalam artikel itu menunjukkan betapa pentingnya doa. Kita harus selalu melakukan doa. Jadi doa harus selalu kita lakukan, saudara. Tidak boleh hanya sesaat kita berdoa, tapi terus-menerus kita harus berdoa. Karena doa amat sangat penting. Doa akan menjadi kekuatan kita di saat kita menghadapi kesesakan, di saat kita menghadapi pencobaan, di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami kesukaran, penderitaan. Doa akan bisa menjadi kekuatan kita. Nah, kita akan belajar tentang doa ini, bagaimana seharusnya kita berdoa supaya doa bisa menjadi kekuatan di saat kesesakan. Nah, kita akan membaca bersama-sama bacaan Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-22. Mari kita akan membaca Lukas pasal yang ke-22. Kita akan mulai membaca mulai ayat yang ke-39. Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ayat 42, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat 45, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ayat 46 yang terakhir, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini 39 sampai 46 dengan judul perikop di Taman Getsemani. Ini berbicara tentang bagaimana Yesus berdoa
di Taman Getsemani, saudara. Jadi itu sebabnya saudara sekalian, saya mengambil perikop ini untuk kita belajar bagaimana seharusnya kita berdoa supaya doa bisa menjadi kekuatan di saat kita mengalami kesesakan. Yang pertama, kita akan membaca Lukas 22 ayat 39. Dikatakan demikian. Lalu pergilah Yesus ke luar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Perhatikan kata-kata dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Kata sebagaimana biasa itu merupakan suatu hal yang terus-menerus dilakukan. Suatu hal yang berkesinambungan. Merupakan suatu style, suatu gaya hidup. Jadi supaya doa bisa menjadi kekuatan di dalam kesesakan, maka doa harus menjadi gaya hidup. Itu hal pertama. Jadi doa bukan hanya kita lakukan ketika kita diberkati. Doa bukan hanya dilakukan ketika kita disembuhkan. Doa bukan hanya dilakukan ketika kita ditolong oleh Tuhan. Bukan, saudara. Tapi dalam keadaan apapun, dari hari ke hari, sebagai gaya hidup kita terus berdoa. Daniel punya gaya hidup berdoa, 3 kali sehari dia berdoa. Yesus pun juga punya gaya hidup berdoa. Sebagaimana biasanya dia tetap berdoa kepada Tuhan Allah Bapanya, saudara ya. Tuhan Allah Bapanya, saudara. Di sana di situ dikatakan bahwa sebagaimana biasa Yesus juga berdoa kepada Bapa. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah doa harus dijadikan sebagai gaya hidup. Tidak boleh terputus. Doa harus terus-menerus kita lakukan berkesinambungan, saudara. Itu hal pertama. Hal yang kedua, saudara, kita akan membaca ayat yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, hal yang kedua, saudara. Kenapa doa itu bisa menjadi kekuatan dalam kesesakan? Karena doa memberikan kepada kita kemenangan. Dikatakan dalam ayat ini bahwa kita berdoa supaya kita menang dari pencobaan. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi doa itu akan membawa kepada kita kemenangan demi kemenangan. Karena kita tahu, saudara, bahwa dengan berdoa kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berbincang-bincang dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Nah, kalau hubungan kita menjadi intim dengan Tuhan, maka kita akan bisa mengerti akan kehendak Tuhan, bisa mengerti akan hati Tuhan, sehingga kita tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki kita jatuh. Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan akan menguatkan kita, menghibur kita. Itu sebabnya, saudara, kenapa doa bisa menjadi kekuatan dalam kesesakan? Karena doa memberikan kepada kita kemenangan, sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kita bisa menang atas pencobaan. Menurut Lukas pasal 22 ayat 40 ini. Dan hal yang ketiga, saudara, Lukas 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira 1/4 batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Nah, apa maksud kalimat ini? Doa mencerminkan keintiman hubungan yang bersifat pribadi. Saudara perhatikan, doa mencerminkan keintiman hubungan yang bersifat pribadi kita dengan Allah, saudara. Jadi keintiman hubungan yang bersifat pribadi dengan Allah itu dicerminkan dari doa yang kita lakukan secara terus-menerus berkesinambungan, saudara. Itu sebabnya di sini dikatakan Yesus menjauhkan diri dari murid-murid yang dia bawa, saudara, dari murid-muridnya, kira-kira 1/4 batu jaraknya, sehingga ia secara pribadi bisa kusuk berdoa kepada Bapaknya. Jadi hubungan yang intim secara pribadi, dia ambil tempat yang khusus
Dia mengambil jarak dengan para muridnya supaya bisa berbicara secara pribadi, dari hati ke hati dengan Bapaknya. Jadi saudara sekalian, ketika engkau berdoa, itu adalah cerminan hubungan keintiman pribadimu dengan Allah. Semakin banyak engkau berdoa, semakin sering engkau berdoa, semakin banyak engkau berkomunikasi dengan Allah, makin intim hubunganmu secara pribadi terhadap Allah. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, Lukas 22 ayat yang ke-42 dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Jadi hal yang keempat, doa harus sesuai kehendak Tuhan. Supaya doa bisa menjadi kekuatan di dalam kesesakan, doa itu harus sesuai kehendak Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus katakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi," perhatikan, "bukanlah kehendakku." Sekali lagi, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang jadi. Jadi kehendak Bapa itu nomor satu bagi Tuhan Yesus. Sekalipun dia harus meminum cawan penderitaan, saudara, tapi dia tidak mengelak. Dia katakan, "Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mulah ya Bapa yang terjadi." Ini hal yang sangat luar biasa, saudara. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, mari kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Jangan berdoa menurut kemauan kita, keinginan kita sendiri, tapi kehendak Tuhan, saudara, ya. Doalah menurut kehendak Tuhan. Kalau kita baca dalam beberapa ayat yang lain, doa yang menurut kehendak Tuhan tidak menuruti hawa nafsu, tidak mencari kesenangan diri sendiri, tidak meminta kesenangan duniawi supaya kita mendapatkan kesenangan dunia. Bukan, saudara. Tapi doa yang menurut kehendak Tuhan itu adalah doa yang sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Bukan keinginan mata, bukan kedagingan, bukan kesenangan dunia, bukan hawa nafsu, saudara. Tapi doa itu adalah doa yang benar menurut firman Tuhan. Doa yang tidak melanggar apa yang firman Tuhan katakan, saudara, ya. Itu hal yang keempat. Hal yang kelima, mari kita lihat tentang doa dalam Lukas 22 ayat 43. "Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Yesus, untuk memberi kekuatan kepadanya." Nah, hal yang kelima, mengapa doa bisa dijadikan kekuatan dalam kesesakan? Karena doa memberikan kekuatan. Ketika Yesus dalam penderitaan, harus menanggung begitu berat penderitaan untuk menanggung dosa-dosa manusia. Lalu dia berdoa dan seorang malaikat menampakkan diri dan memberikan kekuatan kepada Yesus. Jadi doa itu memberikan kekuatan ketika saudara merasa lemah. Ketika saudara merasa tidak berdaya. Ketika saudara merasa tidak mampu, mari datang kita bertelut kepada Tuhan. Kita berdoa dan meminta kekuatan kepada Tuhan. Karena doa akan memberikan kekuatan pada kita ketika kita merasa lemah. Tidak kuat menanggung segala penderitaan. Tidak kuat menanggung segala pencobaan, segala masalah, kesulitan. Kalau kita tidak kuat, mari kita berdoa, maka kita akan dikuatkan. Nah, yang keenam, saudara, kita baca Lukas pasal 22 ayat 44. "Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah." Apa maksud dari ayat ini yang mengajarkan tentang doa? Doa mengatasi tantangan atau pergumulan yang berat. Sekali lagi, doa mengatasi tantangan atau pergumulan yang berat. Pergumulan Yesus itu jelas sangat berat, karena dikatakan di sini bahwa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saking beratnya pergumulan yang harus dia tanggung.
maka dikatakan peluhnya menetes seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Saudara, ketika saudara menghadapi pergumulan yang berat, maka saudara bisa datang kepada Tuhan. Saudara boleh datang kepada Tuhan berdoa, maka saudara akan bisa mendapatkan kemampuan untuk mengatasi segala macam tantangan, segala macam pergumulan yang berat. Saudara akan mampu mengatasi. Kalau kita saudara datang berdoa kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada hal yang tidak dapat kita tahan. Bersama dengan Tuhan Yesus kita akan bisa melalui segala macam perkara dunia ini. Mengatasi segala macam perkara bersama dengan Yesus. Melalui doa kita boleh bersama dengan Tuhan. Kita boleh mendapatkan kekuatan untuk bisa mengatasi tantangan atau pergumulan yang berat dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Lukas 22 ayat 45 sampai 46. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi dia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah." Hal yang ketujuh, doa mengalahkan kedagingan. Murid-murid Yesus tidak kuat, saudara. Dia tertidur. Kedagingannya itu lebih kuat sehingga dia akhirnya tertidur, kalah, saudara, dengan kedagingan. Tetapi Tuhan Yesus tetap berdoa. Dia tidak tertidur, semalam-malaman dia berdoa. Nah, itu sebabnya saudara, Yesus dengan berdoa kepada Tuhan, dia bisa mengalahkan kedagingan. Dia terus-menerus berdoa. Kalau kita punya gaya hidup berdoa, kita tidak akan kalah terhadap kedagingan kita. Kita akan bisa kuat terus-menerus berdoa. Kita melatih diri kita untuk terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara jarang berdoa dan tidak menjadikan doa sebagai gaya hidup, saudara akan gampang kalah dengan kedagingan. Saudara akan bisa tertidur ketika berdoa dan saudara tidak bisa menikmati doa. Doa menjadi beban, saudara, bukan menjadi kesenangan, bukan menjadi kegemaran. Nah, saudara, kita sudah belajar 7 hal mengenai doa supaya doa bisa menjadi kekuatan di dalam kesesakan. Yang pertama, doa harus menjadi gaya hidup. Yang kedua, doa memberikan kemenangan. Yang ketiga, doa mencerminkan keintiman hubungan yang bersifat pribadi dengan Allah. Yang keempat, doa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kelima, doa memberikan kekuatan. Yang keenam, doa mengatasi segala tantangan atau pergumulan yang berat. Dan yang ketujuh, doa mengalahkan kedagingan. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, semuanya menjadi jemaat yang suka berdoa sebagai gaya hidup. Bukan hanya berdoa sekali-kali, bukan berdoa secara temporer hanya ketika diberkati, bukan berdoa secara temporer ketika disembuhkan, bukan berdoa secara temporer ketika ditolong oleh Tuhan, tapi betul-betul menjadi gaya hidup. Kita terus-menerus berdoa berkesinambungan, tidak pernah putus-putusnya kita berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan intim senantiasa kepada Tuhan, senantiasa berkomunikasi kepada Tuhan, supaya kita makin mengerti kehendak Tuhan, makin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat, Engkau jamah setiap hati lewat setiap pribadi, sehingga semuanya boleh diubahkan. Kami boleh senang dan suka, bergemar untuk berdoa menjadi kesukaan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati setiap jemaat pada masa kesesakan era pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami tahu kalau kami berdoa kepada Tuhan, kami akan mampu melewati masa kesesakan ini bersama dengan Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba akan memberkati seluruh jemaat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan memberkati segala usaha,
pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pelayanan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara dengan perlindungan dari Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara dengan penyertaan-Nya sampai selama-lamanya. Tuhan berkati setiap persembahan persepuluhan yang diberikan jemaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.